Universitas Kusuma Wisata Surakarta Solo. Kula mahasiswa kebidanan. Niki kula badhe melakukan sosialisasi utawi penyuluhan mengenai resiko tinggi kanker kehamilan, kanker ibu hamil nggih. Terus niki mengke damel napa penilaian damel skripsi kula ngoten. Ibu Bapak setuju mboten nggih? Setuju. Oh nggih. Sadereng kula melakukan penyuluhan, melakukan edukasi, jenengan mengisi formulir persetujuan iki nggih. Tanda tangan Rin. Ibu Tarsih nggih, alamatipun Desa Kismantoro. Nggih, kalih mengisi form kuesioner niki nggih damel mengetahui tingkat pengetahuan mengenai risiko tinggi kehamilan riyen niki. Sampun nggih. Iki damel awal nggih penyuluhan nggih dengan tunggal plus tunggal. Mengenai risiko tinggi kehamilan nggih Ibu. Untuk sing pertama, napa to kok dalam kehamilan itu keluarga itu sangat penting untuk selama proses kehamilan ini kan selama kehamilan itu setiap proses kehamilan terus selama kehamilan itu keluarga itu pokoknya berperan penting ngoten lah damel kelangsungan ngoten niku. Terus niku salah satu upaya dari kami tenaga kesehatan, salah satunya untuk memberikan asuhan kepada ibu dan keluarga pada saat kehamilan, kelahiran, postpartum dan juga perawatan bayi baru lahir seperti itu. Jadinya pada saat terjadi sesuatu atau hal yang tidak diinginkan dari pihak keluarga itu mengetahui, jadi kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Lebih baik langsung saja nggih pengertian dari resiko tinggi kehamilan sendiri. Ibu sakit kali mohon nggih. Untuk kehamilan resiko tinggi kehamilan sendiri yaitu kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan dengan lebih dari satu faktor resiko, di mana hal tersebut akan memberikan dampak yang merugikan bagi ibu dan janinnya. Kehamilan resiko tinggi adalah keadaan yang dapat mempengaruhi optimalisasi ibu yang mampu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi. Kehamilan resiko tinggi merupakan kehamilan dengan adanya kondisi yang dapat menambah resiko terjadinya kelainan atau ancaman bahaya pada. Jadinya kehamilan resiko tinggi itu kehamilan yang memiliki lebih dari satu faktor resiko seperti itu ya Ibu. Terus selanjutnya bahaya kehamilan dengan resiko tinggi. Bayi baru lahir, bayi lahir belum cukup bulan atau prematur. Terus ada bayi lahir dengan berat badan rendah. Selanjutnya ada keguguran, persalinan tidak lancar, lalu ada pendarahan sebelum dan sesudah persalinan. Janin mati di dalam kandungan, ibu hamil atau bersalin meninggal dunia. Selanjutnya ada keracunan kehamilan atau kejang-kejang. Selanjutnya ada tanda bahaya kehamilan dengan resiko tinggi, yaitu yang pertama ada pendarahan yang dapat menyebabkan keguguran dan membahayakan keselamatan ibu dan juga anak. Selanjutnya ada bengkak di kaki, tangan dan wajah disertai sakit dan juga kejang-kejang. Selanjutnya ada demam atau panas tinggi, merupakan tanda gejala infeksi selama kehamilan. Selanjutnya ada keluar air ketuban sebelum waktunya. Selanjutnya ada bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Ibu muntah terus atau tidak mau makan. Untuk selanjutnya ada faktor resiko kehamilan dengan resiko tinggi nggih, yaitu ibu hamil
terlalu muda atau kurang dari 20 tahun. Itu sangat mempengaruhi faktor resiko tinggi. Lalu yang kedua ada anak lebih dari 4, terlalu banyak anak atau sering melahirkan. Yang ketiga, jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang itu kurang dari 2 tahun atau terlalu dekat jaraknya. Atau bisa juga kehamilan yang terlalu lama jaraknya, yaitu lebih dari 10 tahun deh Ibu. Lalu tinggi badan kurang dari 145 cm. Lalu ibu yang terlalu kurus atau berat badan kurang dari 33 kg. Lingkar lengan kurang dari 23,6 cm ataupun terlalu gemuk. Untuk selanjutnya, bentuk pinggul ibu yang tidak normal atau terlalu sempit. Sering terjadi keguguran selamanya. Yang selanjutnya ada kesulitan pada kehamilan atau persalinan yang lalu. Ada hamil dengan penyakit penyerta misalnya seperti diabetes, darah tinggi, dan juga asma. Lalu apakah kehamilan resiko tinggi itu dapat dicegah? Tentunya kehamilan dengan resiko tinggi itu dapat dicegah ya Ibu, apabila gejala yang ditemukan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi dan juga perbaikan. Seperti itu ya Bu. Untuk pencegahan kehamilan risiko tinggi sendiri, yaitu yang pertama ada memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur ke posyandu atau puskesmas atau rumah sakit paling sedikit itu 4 kali selama masa kehamilan. Lalu dengan melakukan imunisasi TP minimal 2 kali. Selanjutnya ada bila ditemukan kelainan risiko tinggi, pemeriksaan harus lebih sering dan lebih intensif di petugas kesehatan, contohnya seperti di puskesmas atau juga di tempat bidan seperti itu. Selanjutnya ada makan makanan yang bergizi, yaitu memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya Ibu, makan makanan sayur, terus buah, protein seperti itu. Selanjutnya upaya untuk menghindari bahaya kehamilan risiko sendiri, yaitu mengenali tanda-tanda kehamilan risiko tinggi. Yang kedua, menunda kehamilan pertama agar tidak kurang dari 20 tahun atau menghindari terjadinya kehamilan lagi jika usia ibu sudah lebih dari 35 tahun. Merencanakan jumlah anak agar tidak terlalu banyak dan menghindari jarak kehamilan terlalu dekat. Memeriksa kehamilan secara teratur kepada tenaga kesehatan. Menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan. Lalu apa saja sih yang harus dihindari selama kehamilan? Yang pertama, kerja berat. Yang kedua, merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Selanjutnya ada mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol, dan juga yang dapat mengganggu pencernaan ya Ibu. Selanjutnya tidur tidak terlentang pada hamil tua. Yang selanjutnya mengkonsumsi obat resep dokter apabila ada keluhan. Baik, untuk yang selanjutnya itu apa sih yang perlu diingat pada saat kehamilan, mengenali resiko tinggi kehamilan sendiri, yaitu ada 4, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan dengan kelahiran terakhir, terus terlalu banyak itu terlalu banyak anak ataupun melahirkan banyak seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau yang belum dimengerti? Namun paham nggih? Dados mungkin wonten sing napa gejala-gejala sing kula sebutke wau, sing kula jelaske wau, saged langsung dipitoteng tenaga kesehatan. Dados saged mengantisipasi untuk terjadinya resiko tinggi pada kehamilan ngoten. Nggih. Mengke 2 minggu melih kula teng mriki melih nggih, kula evaluasi melih mengenai edukasi pun kula sukake wau. Ngoten. Nggih, jelas nggih? Nggih men ngoten nggih. Terusan waktunipun ngapunten ampun repote. Nggih, mboten napa. Nggih, nggih pun.
Sun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.